pagi rekan-rekan, mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini kami kelompok 5 beranggotakan saya Sidik Barungulid, saya Ananda Tirutama, saya juga di Indonesia. Di sini kita akan mempresentasikan apa itu kalimat efektif. Mohon disimak dan disiapkan pertanyaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kalimat. Kalimat sendiri adalah satuan dari kata, gabungan dari suatu kata yang membentuk suatu kalimat. Namanya kalimat. Kalimat sendiri adalah satuan bahasa terkecil, bisa dalam lisan ataupun tulisan. Fungsi dari kalimat sendiri untuk mengungkapkan suatu informasi yang utuh dan lengkap. Unsur-unsur dari kalimat efektif akan dijelaskan oleh rekan saya. Unsur-unsur kalimat yaitu POK. Pertama subjek, 2 predikat, 3 objek, 4 keterangan. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan benda atau pelaku yang menjadi pokok pembicaraan. Ciri-cirinya yaitu jenis kata benda atau tindakan menjadi inti atau pokok pikiran atau dijelaskan oleh bagian lainnya. Contoh, Sidik membeli buku di Gramedia Jember. Jadi subjeknya itu Sidik. Kedua ada predikat, yaitu bagian kalimat yang memberitahu apa yang dilakukan. Ciri-cirinya yaitu berupa kata kerja dan kata sifat. Contoh, Sidik membeli buku di Gramedia Jember. Jadi predikatnya itu ada di membeli. Yang ketiga ada objek, adalah barang yang dibahas dan pelengkap dari predikat. Ciri-cirinya yaitu berupa kata benda, letaknya setelah predikat. Contoh, kata buku di kalimat Sidik membeli buku di Gramedia Jember. Yang keempat, keterangan adalah pelengkapan dan menjelas dari kalimat sebelumnya. Ciri-cirinya yaitu berupa kata benda, letaknya setelah predikat. Contohnya, Gramedia Jember yang berada di akhir kalimat Sidik membeli buku di Gramedia Jember. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Sidik. Izin melanjutkan. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk mengungkapkan pikiran penulis sehingga pembaca itu dapat memahami apa yang disampaikan. Jadi penyampaiannya itu lebih efektif. Lalu di dalam kalimat efektif itu pasti memiliki syarat. Yang pertama syaratnya itu singkat dan hemat. Lalu yang kedua mudah dipahami, dan yang ketiga tidak menimbulkan salah tafsir. Maksudnya tidak menimbulkan salah tafsir ini. Kalimat efektif ini katanya itu simple dan mudah dipahami, tetapi dalam pemahamannya ini pemahaman yang positif gitu. Jadi tidak ada pemahaman yang membuat kita salah sangka atau berpikiran buruk terhadap pembicaraan. Lalu di dalam membuat kalimat efektif pasti ada langkah-langkah menulis atau membuat kalimat efektif. Yang pertama yaitu memahami terlebih dahulu. Memahami terlebih dahulu ini dalam artian kita harus memahami apa yang akan dibicarakan, apa yang akan dibahas, sehingga dalam pembahasan tersebut kita bisa merangkum dan menangkap bagaimana memahami dan membuat kalimat efektif tersebut. Lalu yang kedua mengetahui. Mengetahui ini dalam artian kita harus memahami konsep membuat kalimat efektifnya. Membuat konsep kalimat efektif dipikirkan terlebih dahulu. Apa sisi positifnya, apa sisi negatifnya, biar dalam pembuatan kalimat efektif tidak menimbulkan salah paham seperti yang dijelaskan barusan.
Lalu yang ketiga, dapat mengaplikasikan definisi kalimat efektif. Barusan kan sudah dijelaskan bagaimana definisi kalimat efektif, dan kita pada saat membuat langkah-langkah itu diharapkan dapat mengaplikasikan definisinya. Di dalam mengaplikasikan definisinya ini bukan berarti kita harus membutuhkan laptop atau HP untuk membuat aplikasinya, bukan. Tapi mengaplikasikannya ini kita dapat memaparkan, menjelaskan, dan membuat apapun itu yang bisa menjelaskan langkah-langkah bagaimana membuat kalimat efektif. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, rekan Tomo. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh kalimat efektif. Di sini ada kalimat efektif berupa Riana rajin belajar agar menjadi pintar. Itu contoh kalimat efektif yang benar. Contoh kalimat efektif yang salah adalah Riana rajin belajar agar supaya menjadi pintar. Nah, di sini mengapa salah? Mengapa salah itu karena agar dan supaya itu memiliki arti yang sama. Jadi, dalam konsep kalimat efektif, hal itu harus menggunakan satu saja. Jika menggunakan dua, itu termasuk ke pemborosan kata. Nah, di sini juga ada struktur kalimat. Jika menuliskan kalimat efektif, struktur kalimat itu harus sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Seperti subjek dan predikat itu subjek duluan dan sesudahnya predikat. Di situ kan ada Riana. Riana itu subjek, rajin belajar, predikat agar menjadi pintar itu pelengkap. Nah, di sini saya juga akan memberikan contoh kalimat efektif yang salah jika ada yang di depan subjek. Contohnya itu kayak bagi semua siswa harap berkumpul. Bagi semua siswa harap berkumpul. Bagi ini seharusnya tidak digunakan di depan. Karena semua siswa harap berkumpul itu sudah mewakili apa yang akan disampaikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan. Mungkin dari penjelasan kita mengenai kalimat efektif, ada yang mau ditanyakan, silakan. Kami membuka sesi 3 pertanyaan. Baik, mohon izin rekan-rekan, mohon izin bertanya. Tadi menjelaskan mengenai kalimat efektif. Ulang. Baik, mohon izin rekan-rekan, mohon izin bertanya. Kan tadi menjelaskan mengenai kalimat efektif. Yang saya tanyakan adalah hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam membuat kalimat efektif itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya rekan Farida. Izin mengulang pertanyaannya. Apa langkah-langkah pertanyaan yang perlu diperhatikan dalam membuat kalimat efektif? Baik, rekan-rekan ada yang jawab? Silakan untuk rekan Tomo. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat kalimat efektif itu yang pertama pemborosan kata. Pemborosan kata itu harus dihindari. Contohnya seperti yang tadi sudah saya paparkan. Agar dan supaya itu kan memiliki arti yang sama. Dalam kalimat efektif itu harus digunakan satu saja, tidak perlu agar supaya bla bla bla, itu tidak perlu. Yang kedua itu ada kelogisan, ada struktur kata, struktur kalimat. Struktur kalimat itu seperti yang sudah saya tadi jelaskan, subjek dan predikat, objek, keterangan maupun pelengkap itu harus sesuai strukturnya. Jangan ada yang seperti predikat di depan, subjek setelahnya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, ada lagi kelogisan kata. Kelogisan kata itu maksudnya kata yang kita gunakan itu harus sesuai dan tidak kayak mengandung beberapa makna itu seperti ambigu, agar supaya mempermudah pendengar atau pembaca untuk memahami apa yang kita sampaikan. Mungkin rekan saya ada yang mau menambahkan. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membuat kalimat efektif ini, yang pertama, spoknya yang tadi sudah dijelaskan, subjek, predikat, objek, keterangan. Ini jangan sampai terbalik. Lalu setelah memahami SPOK-nya ini kan langkah-langkah membuat kalimat. Dan setelah itu kita akan menjelaskan kalimat efektif. Dan langkah-langkah membuat kalimat efektif itu yang pertama, biar bahasanya mudah ya. Ini yang pertama memahami, mengetahui, dan dapat mengaplikasikan. Memahami dalam artian kalau semisal apa yang mau dibahas ini dan mau membuat kalimat ini rekan tidak paham, nanti bisa menimbulkan kesalahpahaman ataupun kekeliruan gitu. Lalu mengetahui dalam artian ini kayak kamu harus tahu, oh ini katanya nggak cocok. Itu kayak feeling kita kan sudah sebagai mahasiswa itu kayak sudah terasa, oh ini kayaknya nggak cocok nih. Udah saya ganti dulu apa yang enak gitu. Nah, ini dalam kesadaran diri itu sudah masuk di dalam kalimat efektif, dalam membuat kalimat efektif. Lalu untuk mengaplikasikannya kan itu sekedar memaparkan dan menjelaskan agar lebih mudah dipahami, begitu saja. Baik, mungkin itu yang bisa kita jawab. Mungkin rekan-rekan yang lain mau tanya, pertanyaan lagi atau satu pertanyaan lagi, silakan. Baik, karena semua rekan-rekan sudah paham semua mengenai kalimat efektif ini, kami kelompok 5 mohon maaf apabila ada salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat dan dapat dicerna dengan baik. Amin.